Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mardiana dari kelas 3C dengan NIM 224110484. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah video pembelajaran tentang analisis masalah kebidanan, komunitas berperspektif gender dan HAM. Materi pertama yaitu pengertian. Kebidanan komunitas adalah pelayanan kebidanan profesional yang ditujukan kepada masyarakat dengan penekanan pada kelompok resiko tinggi, dengan upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal melalui pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, menjamin keterjangkauan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan melibatkan klien sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kebidanan. Dalam hal ini, kebidanan komunitas ini berperspektif pada gender dan HAM. Material selanjutnya yaitu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting baik individu maupun masyarakat karena berpengaruh dalam siklus kehidupan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Cairo ICPD Program of Action menyebutkan bahwa kesehatan reproduksi adalah merupakan keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya, menurut Noviana pada tahun 2018. Materi selanjutnya yaitu faktor determinan kesehatan reproduksi. Yang pertama ada faktor sosial ekonomi, yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan pengetahuan tentang perkembangan seksual dan reproduksi. Faktor yang kedua yaitu faktor demografi, yaitu tempat tinggal di daerah terpencil dan jauh dari akses. Selanjutnya, perhitungan derajat kesehatan secara kuantitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya merupakan arah dari pembangunan kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Indikator yang menentukan derajat kesehatan masyarakat adalah mortalitas, morbiditas, dan status gizi. Mortalitas ditentukan oleh angka kematian bayi dan angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan, dan angka harapan hidup, menurut Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota pada tahun 2014. Selanjutnya, analisis masalah kesehatan dengan teknik pohon masalah. Pohon masalah merupakan diagram yang menggambarkan masalah, sebab dan akibat. Ini dilakukan setelah masyarakat menyusun prioritas masalah. Tree diagram atau pohon masalah adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan konsep apa saja, seperti kebijakan, target, tujuan, sasaran, gagasan, persoalan, tugas-tugas, atau aktivitas secara lebih rinci ke dalam sub-sub komponen, atau tingkat yang lebih rendah dan rinci. Tree diagram dimulai dengan satu item yang bercabang menjadi dua atau lebih. Masing-masing cabang kemudian bercabang lagi menjadi dua atau lebih, dan seterusnya sehingga nampak seperti sebuah pohon dengan banyak batang dan cabang. Adapun manfaat analisis dengan pohon masalah. Yang pertama, masalah dapat dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih dapat diatur dan didefinisikan dan dapat lebih dimengerti. Yang kedua, untuk mengidentifikasi isu dan pendapat yang mendukung dan menolong orang yang berperan pada setiap tahap dan proses. Yang ketiga, mengetahui isu saat ini, isu yang lampau, semuanya dapat teridentifikasi. Proses analisis seringkali membantu untuk membangun rasa untuk membagi pengertian, tujuan, dan langkah selanjutnya. Untuk materi yang terakhir yaitu metode pohon masalah adalah metode perencanaan berdasarkan kebutuhan. Analisis pohon masalah diikuti dengan perencanaan proyek yang aktual. Secara teknis, pembuatan pohon masalah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, identifikasi dan formulasi masalah. Yang kedua, menyusun hubungan sebab dan akibat. Sekian materi yang dapat Nisa sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.